Jadi ya musuh sakti apa, cenayang itu ya tetap nggak mungkin bisa tembus, namanya rahasia Tuhan tuh nggak mungkin bisa. Dan kalau misalkan itu kan 90% terjadi, itu nggak akan kita omongin juga kalau cenayang, karena itu mendahulukan Tuhan. Nah kalau peramal itu namanya juga peramal, meramal, menerka-nerka, jadi bisa iya, bisa benar, bisa enggak, bisa terjadi, bisa enggak, kayak gitu, makanya dia berani ngomong. Halo sahabat Mirror, ketemu lagi dengan saya Dini dan Ayu. Kali ini kita nggak melakukan penelusuran, kita mau ceritain cerita-cerita mistis dan fakta-fakta tentang cerita horor atau mistis yang udah terkenal di masyarakat Indonesia. Oke sahabat Mirror, kalau kalian punya cerita horor, kalian bisa cerita ke kita dengan DM ke Instagramnya Nesera Official atau komen di bawah di YouTube channel Nesera Entertainment. Nanti kita bahas di sini berdua sama Ayu. Kalau cenayang itu kan gift ya. Jadi anak atau manusia yang terlahir dengan 2 pintu. Jadi dia bisa ke pintu Mayapada dan Madhyapada. Itu perbedaannya. Kalau anak yang Indigo atau Six Sense doang itu cuman ada di satu pintu, cuman ada di sekitar dunia aja, dunia manusia dan dunia sana yang ada di dunia Marcapada aja, bukan ke dunia Mayapada atau Madhyapada di bawah. Jadi kalau ditanya proses itu, prosesnya ya kita kan nggak belajar karena dari lahir itu udah punya gift ini, mau nggak mau, siap nggak siap, terima nggak terima harus punya. Itu perbedaannya. Jadi mau ditutup sama orang pinter atau penyihir sekalipun itu, sama pesulap pun ya nggak bisa karena ini gift, udah pemberian dari sananya, dilahirkan punya 2 pintu. Kita juga udah nyoba ya, udah nyoba berkali-kali ditutup juga nggak bisa. Belajarnya ya belajar, bukan belajar untuk mendapat ilmu baru atau mendapat kekuatan baru, tapi belajarnya mengkontrol kekuatan atau ilmu yang udah ada. Jadi kita nggak bisa pastikan nanti nambah nih, ilmunya nambah terus itu di umur berapa kita nggak bisa pastikan. Jadi tetap terus dapat. Nah kita itu harus bisa kontrol terus karena kita nggak bisa tahu kapan nambah ilmunya, kapan selesai ilmu itu gitu, kita nggak pernah tahu karena itu kan gift. Balik lagi kita nggak bisa belajar mencari-cari itu kalau memang belum waktunya, ya nggak akan dapat ilmu itu. Kita itu semua itu punya 3 dunia. Yang pertama itu Mayapada, itu adalah dunia paling atas. Yang kedua itu Madhyapada sebenarnya. Terus yang ketiga baru Marcapada, itu dunia kita, dunia manusia. Sebenarnya Madhyapada itu nomor 2. Karena Madhyapada itu kebanyakan dihuni atau itu adalah dunianya para jin, iblis. Jadi mereka taruhnya di nomor 3, di paling bawah. Jadi Marcapada nomor 2, dunia manusia. Karena banyak yang mengeluarkan teori itu manusia itu derajatnya lebih tinggi daripada jin. Jadi mereka naruhnya di Madhyapada di bawah. Padahal arti Madhya itu artinya tuh tengah. Itu dari bahasa Sanskerta. Nah itu udah ada di loka-loka kitab-kitab lama tuh pasti ada tentang Triloka atau 3 dunia itu. Nah Mayapada itu adalah dunia atas atau dunia, aku nyebutnya dunia penghuni putih karena semua itu berupa ini bisa dibilang titisan dari Tuhan. Kalau aku bilangnya dewa ya. Aku bilangnya itu adalah tempat para ide betara atau para dewa. Tapi kalau orang awam sekarang nyebutnya malaikat. Nah kalau Marcapada itu dunia manusia dan ada dimensi lain. Nah itu yang dimasukin oleh anak indigo atau six sense, hanya di dunia Marcapada aja. Kayak penghuni kuntilanak, pocong, arwah-arwah penasaran itu ada di Marcapada. Kalau di Madhyapada itu udah penghuni iblis dan tempat api pencucian sebelum masuk ke dalam Marcapada atau surga. Sebenarnya tinggal di dunia atau di Marcapadanya adalah titik penentuan kita ingin hidup di mana. Kita akan hidup di mana? Di surga atau neraka.
Jadi kalau kita mengikuti hasrat atau keinginan kita sebagai manusia, sudah pasti nantinya akan tinggalnya di Madyapada atau di neraka. Tapi kalau memang hidup mengikuti keinginan jiwa atau roh kita, bukan keinginan tubuh, tapi keinginan jiwa, tahu di mana letak Tuhan di dalam diri kita, itu sudah pasti sudah mempunyai tempat di sana. Itu penentuannya di situ. Dulu saya emang nggak bisa bedain ya, aku mana orang mana arwah. Ayu khususnya ya. Kalau aku sih bisa. Kalau Ayu semuanya tuh sama. Dia tadinya tuh nggak tahu kalau ini tuh bukan orang. Jadi dia main sama itu. Nah, terus tapi pas sudah dikasih tahu sama bapak sama mama tuh juga bilang, loh itu sebenarnya bukan orang. Kamu tuh main tuh sama bukan yang terlihat gitu. Nah, terus saya mulai mencari tahu, loh kok yang bisa lihat kok aku aja, yang lain enggak. Dikasih tahu orang punya kelebihan gini. Pas dia sudah mempelajari ternyata dia dikira six sense nih. Pas dia ketemu sama anak yang indigo lain gitu, dia cerita-cerita, aku udah pernah ke Mayapada di lantai ini loh. Kamu lihat nggak di sana tuh ada yang ini kayak gini-gini. Ada yang jaga bentuknya kayak gini, kostumnya begini. Terus yang anak six sense, gak ada yuk. Ya, terus juga kebanyakan orang tuh bilang kalau yang bisa melihat ya, melihat aura itu kan biasanya, ayo ininya kenceng banget sih, energinya itu kan pasti gede. Itu bedanya Cenayang kalau dilihat dari yang tak kasat mata itu begitu, energinya kok gede banget gitu. Ini bukan anak six sense biasa, ini bukan anak indigo. Terus baru dibilang, iya bapak baru ngomong sih, iya kamu tuh sebenarnya keturunan ini, terahnya ini, dan kamu lahir itu Cenayang kayak gitu. Itu SMP ya waktu itu ya taunya. Dia kan mau masuk SMP loh. Iya, mau masuk SMP baru tahu kalau beda dari six sense dan indigo, dan iya, baru tahu kalau mereka bukan orang yang lo ajak main tuh bukan orang. Iya, mau masuk SMP. Iya, karena kan aku lihatnya kan jelas kayak melihat orang aja gitu. Ya kadang kan kalau kayak kita nih ngeliat pocong, nggak usah pocong, orang kita udah tahu ya pocong bentuknya kuntilanak lah. Ini kan kalau dari belakang kan kayak orang aja tuh, rambutnya panjang. Terus aku tanya, Mbak, permisi Mbak, mau tanya jalan. Begitu nengok kok mukanya rata kayak gitu. Oh ini bukan orang, ini kok kayak gini. Kalau dulu sih waktu kecil ditanya, Mbak kok mukanya matanya nggak ada, Mbak itu kemana waktu kecil gitu tuh Mbak, bukan orang. Kalau ketemu arwah penasaran atau jin itu mereka tahu kasta. Jadi misalkan gini, ada anak indigo ketemu kuntilanak, dia ketemu kuntilanaknya dipanggil, kamu ini ya, dia langsung jawab, langsung nyamperin nih kuntilanaknya. Tapi kalau Cenayang mau berteman, pokoknya dia berani deket lah. Setan itu tuh berani deket tuh, apa arwah penasaran tuh berani deket ke anak indigo, anak six sense. Tapi kalau anak Cenayang dia menjauh, dia tahu tempat. Jadi kalau nggak kita sini ngomong, boleh ngomong, saya izinkan kamu ngomong, baru dia ngomong. Kayak gitu. Bedanya di situ ada izin-izinnya dulu. Ada kasta, ada peraturannya, mereka tahu gitu loh. Mereka lebih paham. Kayak gitu. Makanya ketika dibilang Cenayang tuh perbedaannya sebenarnya ada di kasta. Makanya kalau ditanya, kamu punya teman itu nggak? Kalau teman banyak, tapi kalau yang terus dibawa-bawa itu nggak ada. Karena ada perbedaannya, mesti nggak bisa kayak dibawa pulang, mereka nggak bisa masuk rumah gitu. Kalau Cenayang itu ya anggap kita 90% yang kita lihat itu benar terjadi. Tapi kan ada 10% yang tidak terlihat, itu yang disebut rahasia Tuhan. Jadi ya mau sesakti apa Cenayang itu ya tetap nggak mungkin bisa tembus namanya rahasia Tuhan, tuh nggak mungkin bisa. Dan kalau misalkan itu kan 90% terjadi, itu nggak akan kita omongin juga kalau Cenayang, karena itu mendahulukan Tuhan. Nah kalau peramal itu namanya juga peramal, meramal, menerka-nerka. Jadi bisa iya, bisa benar, bisa enggak, bisa terjadi, bisa enggak, kayak gitu. Makanya dia berani ngomong.
gitu loh, karena nggak absolut, nggak valid gitu loh. Kalau kita udah valid, makanya jadi kalau ditanyain cuma senyum karena itu adalah kejadian yang pasti akan terjadi dan kita nggak akan ngomong, itu rahasia Tuhan kan. Kalau kita ngomong semua datang nggak bayar, aduh capek. Nanti yang lainnya jadi nggak punya pelajaran dalam kehidupan, punya dong, kalau tantangan dituntun terus. gitu. Tantangannya ada berat, harus terus ke kanan, konsisten dan persisten. Tahu nggak persisten? Tahu, ke kanannya ya nggak tahu orang-orang. Ke kanan itu kan ada kiri dan kanan, negatif dan positif. Jadi berbuat, wah itu kalau cenayang ya. Jadi ada kan namanya manusia pikiran-pikiran tergoda ya. Wah ini kayaknya dijailin sedikit kita punya kekuatan kok bisa gitu. Itu pasti akan terus terjerumus. Itu makanya kenapa jangan sampai ke kiri sedikit pun, harus konsisten ke kanan. Karena kalau udah ke kiri badannya kena langsung sakit semua, walaupun kita udah nggak menggunakan ilmu-ilmu hitam atau ilmu yang ke kiri, tetap badan kita kena. Karena kan kita ditugaskan itu jadi cenayang bukan untuk ke kiri, tapi memperbanyak orang ke kanan. Itu tugas utamanya. Kita ke kiri ya sama aja bohong. Tapi kalau itu ya, kalau misalkan dikerjain ya. Kalau Ya, cenayang tuh kan nggak perlu ngomong untuk mengutuk orang. Kita dengan ngelirik gini aja tuh terjadi gitu loh. Apa yang ada. Terbuka pintu karma dia. Pintu karmanya dia tuh terbuka dan kualat lah intinya gitu. Kualat lo akan datang gitu. Cepat. Nah itu jadi kalau abis digodain sama orang ya, misalkan dia dijahatin gitu. Belum, nah itu tuh tantangannya tuh di situ tuh. Itu untuk pantangan tidak balesnya itu beratnya di situ. Ya itu balik lagi harus ngontrol kan, harus ngontrol diri kita, itu susahnya di situ. Iya dulu pernah ngelakuin ke kiri, tapi bukan membuat, tapi lebih ke membalas gitu. Jadi aku dijahatin, harusnya kan kontrol itu kita diem aja, misalnya kita kontrol punya kekuatan lebih. Ilmu-ilmu itu kan mental tuh, balik lagi ke merekanya. Aku nggak puas gitu, balik ya masa cuma segitu sih orang aku bisa, ya barulah bales kayak gitu. Buat tuh orang Waktu itu balesnya celaka waktu itu apa ya, banyak sih ya lupa. peniti masukin ke lambung. Peniti dimasukin ke perut ya, karena kan itu dukunnya dukun santet gitu yang ngirim ke cuma alasan ya, karena dia juga dibayar sih ya, dia juga cari duitnya di situ. Dia ngirim ke teman, terus temen tuh udah berobat ke sana sini nggak keluar gitu. Gimana ya kok ini kayak gini, sampai mukanya tuh aku lihat dia mukanya udah setengah manusia setengah kuntilanak gitu, setengah jin, karena tuh jin yang dia kirim udah masuk ke badannya kayak gitu. Terus ya udahlah ini dibersihin kok ngeliat muka dukanya, karena aku kalau bersihin orang itu kan pasti kelihatan ini masa lalunya. Kalau pegang orang kayak gini nih, wah ini masa lalunya gini, kedepannya gini, dan ini musuhnya ini. Nah kok ini dukunnya mukanya nyebelin ya. Terus kalau kita pegang, dukun itu langsung nyampe, ketahu dia. Wah, ini pasien gua apa ya? Dibersihin sama siapa nih? Ada yang lawan gua nih. Ada yang lawan gua, tahu ketangkep. Aku sengaja kenain biar dia tahu gitu, ada yang lawan. Nah, terus dia tahu dia mau balas lewat orang itu lagi, aku balas lagi, terus bersihin, baru terus aku kirim. Peniti di kecil sedikit doang, satu kecil terus udah kirim masuk ke perutnya gitu. Kalau yang nggak suka sama aku itu banyak kirim kayak gitu, serangan. Cuma kan kebanyakan mereka masih di taraf kirim pakai kurir ya, karena kekuatan mereka baru sampai situ dan akan pasti sampai situ. Karena kalau yang udah pakai mantra itu kan kekuatan paling tinggi, itu udah pasti cenayang. Kalau nggak cenayang ya nggak ada gitu, dia nggak pakai mantra, mereka masih pakai kirim kurir. Misalnya suruh pocong atau genderuwo, dia buat alat, masukin barang-barang, nih kirim, dia pakai genderuwonya yang masuk ke rumah, taruhlah di atas, dia nungguin genderuwonya di depan rumah sampai santet itu, barang itu masuk ke badan
yang dituju kayak gitu. Kalau itu sering di rumah, tapi karena kita udah pasang tameng, pasang penangkal itu jadi nggak masuk ya. Mereka sih banyak di luar, buka Depan gerbang pagar itu, tuh udah. depan gerbang itu udah banyak yang nunggu-nunggu Nah, gitu, kayak ya, gitu-gitu kayak gitu malah dulu sering dulu, nyentil balik. ya nih sini tampilin, nih balikin lagi ke orangnya. Biasa itu kan berarti membalas tuh. Itu Nah, sama itu. aja ke kiri, nggak boleh. Tapi sekarang udah nggak. Sekarang udah, ayo sini makan bareng. Malah tak kasih makan. Jin-jin itu, ini tak buatin makan. Sini ya. Gua kan nggak jahat. Oh iya. Mereka, apalagi kalau hantu yang dulunya bekas Manusia. mereka itu kan punya rasa. Maka itu mereka masih nyangkut di sini. Nah itulah dikasih tahu. Aku tuh nggak jahat. Kenapa kalian mau? Mereka diiming-imingin sama si dukun biasa. Nanti Dibebasin. hidupnya bisa sempurna, bebas dari mereka nyangkut di sini. Biasanya diiming-imingin seperti itu. Aku bilang, oh enggak, itu bohong. Kalian tuh harus Ya diarahin. ya jadinya diarahin. Lama-lama mereka di situ di rumah malah nggak bales kayak gitu, malah jadi bantuin kita ya kan. Maka itu kan disebut saling menghargai ya itu. Mau yang kelihatan mau nggak kelihatan harus saling menghargai. Ya, tingkat ilmu. Jadi gini sahabat Mirror, apa yang membedakan Dini sama Ayu itu di sama-sama cenayang tapi kok beda gitu, ada beda tingkatannya karena beda ilmu dan kekuatan dan cakranya pun juga berbeda. Perbedaan cakra belum terbuka sepenuhnya pintu-pintu cakra sama yang sudah terbuka sepenuhnya pintu-pintu cakra itu. Jadi karena Dini itu kan pernah, dia kan dosa besar ini ya, dia menolak amanah atau menolak perintah gitu, namanya manusia. Kita kembar itu kalau di Jawa itu kan harus diruat, diritualkan gitu untuk memisahkan jiwa. Yang tadinya kita kan satu ya, jadi satu jiwanya. Ini memisahkan karena dua orang toh, jiwanya ya satu-satu. Tadinya Dini sama aku pun juga ngelihat orang, ngelihat hantu atau makhluk-makhluk itu juga nggak sejelas ini gitu. Menerawang orang pun juga nggak sejelas ini. Setelah diruat, dia ada doa, ada permohonan. ini salah besar ini. Dia ada permohonan waktu ritual itu, dia minta ditutup. Jadi nggak mau jadi bisa lihat karena dia kan penakut ya, nggak mau lihat. Ya udah, akhirnya apa yang ada di kekuatanku di badannya si Dini itu langsung balik toh kan, jiwanya udah masing-masing balik ke aku jadi lebih jelas. Dininya malah ketutup kosong tutup banget gitu. Jadi ya dia harus mulai dari awal. Namanya cenayang mau ditutup nggak akan pernah bisa kan. Jadi tetap aja buka lagi, dia harus belajar dari awal lagi. Cara kontrolnya dari tingkatan buka cakra satu-satu, buka cakra pintu satu-satu itu dari awal lagi. Kalau aku kan jalan terus. Makanya dia paling jelas. Makanya aku paling jelas. Paling itu gila. kenapa dia nggak bisa masuk ke pintu Madyapada atau Mayapada, pintu keberapa belum dapat izin ya, karena itu dia harus dari ulang, belum sampai tingkatan situ gitu. Ya oke, sahabat Mirror, jadi itu perbedaan kita dan itu juga alasannya kenapa waktu penelusuran jadi media itu selalu Ayu, karena Ayu kan jadi bilang tadi kan ilmunya lebih gede katanya kan gitu, dan lebih berani gitu aja, lebih nggak males gitu. Kalau sebenarnya tingkatan Dini kan udah bisa gitu, cuma dia nggak mau karena penakut. Nah ya itu pertanyaannya. Kenapa kita takut? Kita kan cenayang. Ya karena cenayang juga manusia, titik. Iya dong, kita kan juga manusia. Jadi punya itu disanain apa? Enggak, katanya berani. Mereka takut sama kalian. Iya sih, itu. tapi kan namanya manusia, pikiran kita kan berkembang. Nanti kalau jadi belakangku padahal nggak ada. Karena kita kan gini, kalau kita mengingat atau membuat bayangan dengan wujud seperti ini atau manggil atau nyebut ngebatin nama orang yang sudah meninggal atau hantu-hantu yang biasa kita penelusuran itu, dia datang. Itu jadi mereka nangkapnya itu
dia dipanggil aku kayak gitu. Nah, kalau aku tahu ya nenek-nenek, terus aku kebayang ya dia masuk datang, itu dia kepanggil. Itu takutnya Itu bedanya beda. cenayang kayak gitu. Kalau Dia kita bisa manggil tanpa kita panggil beneran. Tergantung dari cara dan niatnya. Kalau pesugihan itu ya udah pasti kiri ya. Kalau pelaris itu kan ada dua. Pelaris itu bisa membuka pintu aura kita yang tadinya redup, yang tadinya nggak kelihatan lah. Jadi di pekerjaan kita dilihat, ini anak nggak semangat kayak gitu, nggak usah dipakai, kan suka kayak gitu. Nah ini supaya bisa dilihat, ini punya potensi, biar auranya terbuka itu kan, ya kita dibilangnya pakai, kalau bahasa mereka itu pakai pelaris gitu. Jadi ya melukat, sama kayak ruatan, dimelukat, dimandiin, dibersihin, baru ntar kebuka. Nah itu maksudnya pelaris, itu caranya itu. Dan niatnya dia untuk supaya lebih kelihatan, lebih kebuka auranya kayak gitu, itu yang putih. Kalau yang kiri ya untuk, tergantung ya, itu untuk apa dulu ya. Misalnya mau pakai pelaris, mau supaya restoran itu terbuka kayak orang tadi, terbuka biar kelihatan, oh ini ada restoran bagus, biar kelihatan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya niatnya supaya banyak, dengan cara ya, tapi kalau dengan caranya dia pasang minuman, karena kayak yang pernah aku lihat itu ya, ada restoran itu gelap banget, di mejanya tuh cuman kasih lilin satu-satu, lilinnya kecil lagi, satu-satu. Begitu aku masuk, aku sih udah tahu ya, cuman mama kan biasa kepo. Dia masuk, ayo coba lihat yuk, pesen ini, pesen soto, waktu itu soto. Loh kok di belakang itu ada dandang yang pikulannya itu loh, pikulannya itu di situ. Iya, itu ada yang duduk di situ, kuntilanak, tapi dia sambil melihat gini, kepalanya miring, jadi dia ngilerin sotonya itu. Makanya nggak mau, kenapa? Oh itu diilerin kuntilanak kok, oh itu pelarisnya. Jadi dia itu niatnya itu, kamu membohongi orang kan, jadinya dengan cara itu. Nah itu hitam, itu ke kiri. Bukan untuk terlihat, tapi untuk bohongin kan jadinya, ya itu kiri. Udah, makanya itu ada dua pelaris, untuk kayak sendiri tuh, dengan cara membohongin orang. Kalau pesugihan ya udah pasti dia ke kiri, karena dia pakai tumbal yang terus-terusan. Kan pesugihan pun juga ada kontraknya, kayak pelaris yang ke kiri itu juga ada kontraknya, sampai berapa lama. Pernah nggak sih kalian beli makanan di restoran, wah enak nih, begitu dibungkus nggak enak? Ya itu pelaris. Ya oke, sahabat Mirror, selama syuting penelusuran itu kan kalian lihat ya, kita selalu melakukan sebuah persembayangan, ritual persembayangan dengan menggunakan sesaji, persembahan, dan juga dupa. Nah itu kita lakukan itu untuk kita selain minta izin di tempat situ, juga kita nggak mungkin tuh nyelonong masuk rumah orang gitu. Kita minta izin sama penguasa tanah itu, kita bawa sesaji, kita mau izin masuk, kita nggak ganggu. Ya inilah, ntar tolong jangan ganggu kita juga, kita nggak ganggu kalian, kalian nggak ganggu kita. Kita kan masuk ya, kita bawa oleh-oleh lah istilahnya, menghargai mereka. Mereka pun juga ini ya, kita suguhkan ini supaya kalian juga nggak mengganggu kita, supaya sama-sama enak izin perizinannya juga. Terus juga kita juga memohon sama Ide Betara, kalau kita, karena kita selama syuting itu pakai aliran Bali ya, pakai adat Bali ya, kita momennya sama sesuhunan yang di Bali, Ide Betara gede. Ya Betara itu kan manusia yang sudah diproses, maka itu dikasih gelar Ide Betara, Sang Hyang atau dewa atau bahasa yang sekarangnya malaikat kayak gitu. Ya kita minta mohon perlindungan, minta mohon bantuan mereka, Ide Betara itu, untuk menjaga kita dari penguasa atau dari yang kekuatan yang hitam, yang tidak diinginkan gitu. Karena kan kita kan banyak orang, aku juga harus
bekerja sebagai media yang harus menerawang, nggak mungkin toh kru itu didiemin ya. Mungkin kan kita pasti butuh perlindungan juga ekstra, butuh bantuan ekstra juga ya. Itulah kita mohon Ide Betara untuk dijagain kitanya dari mereka, karena Ide Betara itu kan juga kenal dengan penguasa-penguasa tanah dari Jawa sampai Bali kan. Maka itu kita pakai Banten Pejati. Kalau dupanya sih sebenarnya kalau dupa kan ada beda-beda ya, tergantung kita nyalain niatnya untuk apa. Jadi semua dupa itu sebenarnya sama, tapi tergantung niatnya. Kita mau niatin untuk sembahyang untuk pewangian aja. Biasanya kalau aku kan sembahyang pun juga pakai dupa. Itu karena untuk biar lebih kusuk. Kalau ada wangi-wangi kan lebih kusuk. Sebenarnya kan untuk itu. Jadi bukan untuk manggil setan atau apa, itu kan blow on banget yang orang pikir kayak begitu ya. Bego sih. Iya, itu bukan. Jadi itu cuma untuk pewangian supaya kita lebih kusuk berdoanya. Sebenarnya kalau ini aku kasih tahu definisinya dulu ya. Definisi dari dupa itu di zaman dulu itu sebenarnya masih zaman agama Hindu tuh dulu tuh mereka mempercayai dupa itu adalah manifestasi, asap dupanya itu manifestasi dari doa kita. Jadi kita berdoa menyalakan dupa, doa kita masuk ke dalam asap itu dan asap itu naik nyampe kepada Tuhan. Jadi kayak gitu loh sebenarnya di kepercayaan dulu, dan kepercayaan umat Hindu pun sampai sekarang pun masih seperti itu. Mereka berdoa akan selalu memakai dupa. Karena itu udah mindsetnya mereka begitu ya. Nah kalau orang Kejawen pun juga begitu. Aku pun dari orang Jawa dan aku melakukan hal itu juga. Walaupun aku bukan Hindu, bukan Kejawen, tapi aku pun berdoa juga pakai dupa. Karena itu salah satu dari adat, bukan dari agama. Adat dan agama itu kan berbeda. Tapi satu, sama kayak pedang sama tameng. Kalau dipisah ya nggak sakti tuh. Harus ada pedang, ada tameng ya, harus ada adat, ada agama, keyakinan dan kepercayaan. Kepercayaan di adat, dua tapi satu. Kalau sebenarnya untuk syuting nggak pakai Banten Pejati atau nggak pakai dupa itu nggak masalah ya. Itu kan tergantung dari kitanya aja. Kita mau menyuguhkan mereka, kita mau bertindak sopan di tempat mereka atau tidak gitu loh. Kita pernah ngelakuin itu. Ya pokoknya efeknya ya kita tidak akan mendapatkan perlindungan dari Ide Betara yang kita mohon tadi, yang kita sembahyangkan tadi. Jadi akan ada datang dari luar itu, datang ikut ganggu, Pak, yang di luar dari penunggu rumah kosongnya itu yang kita telusurin itu. Ya kayak gitu. Sebenarnya bikin capek para cenayangnya kalau nggak pakai gitu. Ya, tapi ngerepotin ya. Efeknya akan begitu, banyak gangguan. Banyak yang datang dari luar karena kan dia kepo. Wah, nih, ayo buka nih. Buka pintunya saat menjadi media, buka pintunya, semua akan datang ya kayak wifi aja, hotspot pasti banyak yang mau nyambung kan. Ya itu saat aku jadi media begitu. Jadi makanya banyak yang nge-switch mau masuk ke badan aku. Nah itu gunanya kita minta bantuan ekstra itu ya untuk menjaga itu. Mereka nggak akan berani misalnya nggak mau masuk ke aku, nggak berani, tapi mereka berani masuk ke salah satu kru. Nah itu kan nggak ada yang jaga. Kita minta bantuan ekstra dari Ide Betara itu untuk menjaga para kru supaya nggak ada yang kemasukan, nggak ada yang berani, karena kan sudah dijaga sama Ide Betara. Itu bedanya itu aja. Episode mana? Yang serem, paling serem ya. Kalau serem ya episode yang bintang tamunya Loid. Itu selama jadi cenayang baru itu gue merinding ketakutan. Seumur hidup nggak pernah itu. Bukannya yang Farin itu juga tuh? Enggak, itu nggak serem itu. Itu baru pertama kali lihat yang ditutup itu. Kalau yang paling serem itu yang bintang tamunya Loid itu. Ya itu serem itu. Itu seminggu begadang nggak bisa tidur, kok ingat-ingat terus. Yang di mana lo ingat? Ya itu semua kan nenek-nenek. Aku paling takut sama nenek-nenek.
isinya nenek-nenek semua ya. Takut lah seminggu nggak bisa tidur. Itu juga pertama kalinya kita nggak pakai banyak pejati. Iya. Langsung Iya. banyak Langsung banyak banyak yang visual. respon. Banyak yang respon di sini. Ya aku juga di episode Lloyd. Ya. Oh kenapa di situ? Aku di Lloyd karena banyak hantu perempuan di situ. Karena kan dulu bekas kos-kosan perempuan ya di situ. Karena aku takut dengan hantu perempuan, jadi aku paling takut di situ. Juga energinya juga lebih kerasa di situ ya, lebih ngancem, lebih ganas, Lebih kuat ya. lebih ganas di situ. Di situ best momennya Ayu saat apa? Jatuh. Iya itu sakit, itu luka dalam waktu kuntilanak yang merah itu. Yang di bawah. Ya, yang bunuh si diri. Lloyd nantangin terus dibales lagi sama dia ketawanya, itu kan dia yang ketawa. Iya itu. Enggak dia dengar. Nah, itu dia. Kan dia jawab aku. Enggak dia dengar. Enggak dia dengar. Nah, itu dia. Kan dia jawab aku. Dia jawab aku. Suruh jadi media buat kuntilanak merah itu paling nyebelin. Karena seumur-umur nggak pernah masukin kuntilanak merah ke badan. Kalau kuntilanak merah itu kan kekuatannya wis Jin. gede banget ya, udah masuknya jin kayak gitu. Nyebelin lah itu, momen paling nyebelin. Jadi capek-capeknya Di situ itu. yang paling mendominasi ke tubuh lo itu episode Lloyd apa yang di mana? Yang maksudnya dia bener-bener ngehadang lo supaya dirinya Ayu itu nggak balik ke situ. Jadi dia bener-bener geser menguasai tubuh lo, itu di mana yuk? Hantu yang mana? Episode yang Rena itu. iya Rena itu. Untung gue spesialis perang. Kalau enggak nyemplung lift itu gue siapa yang mau tanggung jawab? Nggak bisa ada yang bisa tanggung jawab. Kalau di belakangnya ada apa? Tati. Tunggu. Episode mana? Itu yang apa itu? Yang dipocong-pocongin itu? Oh, yang episode rumah angker, komplek angker, Mayang, yang ada Mayang, yang bintang tamunya Mayang itu. Iya itu. Itu sampai gue pergi ke Bali itu masih keinget. Terus 2 minggu nggak bisa tidur. Keinget nangis ya. Itu yang nggak bisa move on. Itu kan ada 2 yuk yang masuk. Yang pertama kan yang bunuh diri karena dia hutang, Oh iya ya. minum racun serangga. Racun serangga itu meninggalnya karena dia dikejar-kejar hutang, keluarganya dibunuh, semua tinggal dia sendiri, digedor-gedor. Tuh gue masih inget banget tuh, nggak bisa move on juga tuh gue. Abis nerawang. Ada gambarnya. Nih sahabat Mirror, jadi ini yang salah satu sosok yang bikin aku nggak bisa move on karena dia bunuh diri minum racun serangga, terus keluarganya itu juga mati dibunuh sama debt collector. Tinggal dia sendiri. Ini lo. Ini yang waktu itu, lo bukan yang ini? Bukan. Kalau gue yang ini. Aku soalnya waktu itu nerawangnya bener-bener, biasanya kan aku kalau selama syuting kan cuma nerawang doang, lihat gini ya ceritanya. Nah kemarin itu aku bener-bener masuk ke saat dia hidup, saat dia melakukan aksi bunuh dirinya dia, saat dia dikejar-kejar. Tuh gue ngerasain banget gitu loh yuk. Jadi bener-bener ngelihat dia tuh gini-gini. Gue di sini, cuman gue nggak masuk ke dia kan. Biasanya kan kalau lu kan masuk. Kalau yang ini Susuk. ya Ini kamu ngelakuin apa sih? Kok aku masih penasaran, anaknya kok didiemin gini aja, ditidurin tutup semua. akhirnya aku jadi cantik. Kamu pakai itu ya? Oh ini tumbalnya. Iya. Iya. Anak kamu sendiri kamu jadiin tumbal supaya kamu kelihatan cantik. Cantik
Cantik kan? Cantik kan? Yang mana sih? Jadi ngomongin yang mana? Ini. Ah iya. Siapa apa? Ya Iya. lo gak bisa move on kan ini kan. Iya. Gara-gara ceritanya anak ini. Iya. Kan dia nggak bisa ngomong ya, bisu gitu. Kasihan. Dia dijadikan tumbal itu satu keluarga. Dia mau ngomong nggak bisa ngomong. Akhirnya dia gambar itu kan di tembok-tembok itu. Dia gambar-gambar. Akhirnya dibuat tidurin gitu. Apa gimana sih? Dibuat mati rasa. Mantrain itu dibuat mati rasa, jadi nggak bangun, nggak gerak gitu. Makanya kalau untuk orang yang mau masuk ke rumahnya itu kan bisa direkayasa dengan nenek ini ya. Dibilang rumah udah kosong kayak atau apa. Ini kasihan kan anaknya itu dari bayi sampai gede itu di kasur terus. Iya. Kasihan kan. Dia antara sadar dan nggak sadar, tapi pengen Nggak sadar ngomong. setelah dia gambar itu udah nggak setelah sadar. gambar itu jadi nggak sadar karena neneknya tahu itu hanya demi kecantikan nenek ini kan Suruh ke tumbalnya. salonnya gitu. Oh, konsul sama pesulap merah cantik ya. Iya, salon Yopi itu. Salon Yopi kalah sama pesulap merah. Kasiannya di situ. Kasiannya di situ. Iya. Kan dia nggak bisa ngomong. Itu yang bikin nggak bisa move on itu, dan gue nggak bisa bantu lebih gitu loh saat Iya. itu. Jadi ngerasa nggak puas aja, ngerasa nggak inilah, Ya kayak kayak kurang berguna gitu loh, punya gift ini kayak kurang berguna waktu itu rasanya gitu. Makanya ya sampai sekarang sih yang bikin nggak bisa move on kan rasa itu. rasa itu gitu, lo dikasih kelebihan lebih dari yang lainnya kok bantu kayak gini nggak bisa. Sebenarnya bukan nggak bisa waktu Nggak, itu, tapi waktunya. belum waktunya untuk dia bebas dari sini kayak gitu. Cuman kan kita maunya kan biar cepet, biar bebas gitu kan, biar bagus ya, kasihan. Tapi ternyata memang jalannya dia belum waktunya untuk bebas dulu. Dia harus melakukan karma-karmanya dia dulu. Iya. Tapi kalau yang bikin lu jatuh cinta katanya ada. Oh iya. Nah itu inget itu. Waktu episode siapa ya? Dia bintang tamunya ya. Berlian, Iya, Oh, siapa Berliana itu. klinik aborsi. Di klinik aborsi itu aku sama Ayu tuh hampir berantem karena rebutan. Ada sosok yang ganteng di situ. Itu aku sama Ayu langsung syuting salting sendiri. Aduh ganteng banget karena bukan hanya bentuknya parasnya dia yang ganteng, tapi kisahnya dia tuh ganteng. Waktu itu nggak sempat kita ceritain sih. Kisahnya ganteng. Bikin Kisahnya kita jatuh cinta Iya. gitu loh, kayak laki banget gitu loh. Tapi nggak mungkin kan aku ceritain di sini kisahnya, ceritain nggak sih? Ya pasti pasti lokasinya yang di mananya tuh kan, apa yang masih di atas? Ya kan anaknya Udah di bawah, itu anak udah, kan kemasukan anak kecil ya ya, itu di mana itu ya? Bawah ya? di bawah. Emang ada Ya atasnya? itulah anaknya dia. Jadi waktu dimasukin dia kan dia perempuan itu agak-agak bule Belanda gitu ya. Mm-mm. Ya. Mm-mm. Iya, itu dia Mas, punya dulu kan dijodoh-jodohin gitu. Dia nikah sama si orang ini, orang kaya lah. Terus dia dikasih bodyguard gitu. Nah, salah satu bodyguardnya itu ya yang ganteng itu. Mereka tuh saling suka, terus punya anak, sampai punya anak, yaitu anaknya itu yang aku masukin jadi media itu. Tapi terus ketahuan sama si suaminya, akhirnya dibunuh. Kayak cerita Sambo. Dibunuh si Bodyguardnya itu, terus si ceweknya itu pun juga dibunuh waktu dibunuh itu. apa mati? Bunuh diri tuh. Lupa deh gue, kayak sih dibunuh dia sama anak. Pokoknya mati Anaknya itu juga ya dimasukin sama ke anaknya. kamar gitu yang penuh dengan anjing galak kalau nggak salah deh. Terus dia mati di situ, ibu sama anak itu. Nah, si sosok pokoknya kurang lebih gitu dia ceritanya. Pokoknya intinya mereka Lupa juga ya. mati. Intinya mereka juga meninggal. Nah, yang bikin aku jatuh cinta tuh
Sosok Dia kan meninggal, waktu cowoknya meninggal itu, bodyguardnya meninggal itu kan nggak tahu jasadnya di mana gitu. Nah ini yang perempuan ini sama anaknya itu nyariin di mana sampai akhirnya dia mati itu karena lupa kenapa. Nah itu dia sampai dia akhirnya nyangkut di dunia itu, dia masih mencariin si cowoknya itu, bodyguardnya itu. Padahal yang aku lihat bodyguardnya itu masih terus ngikutin tuh anak sama istrinya, pacarnya itu. Ngikutin terus di belakangnya. Tapi ibu sama anak itu nggak bisa ngeliat bodyguardnya, tapi bodyguardnya bisa lihat. Jadi dia muter mereka aja di mau situ. bebas kalau mereka utuh. Nah, Kalau mereka ketemu. Nah, si cowok ini sebenarnya sudah bisa bebas dari dunia situ ya, Iya. tapi dia nggak mau. Aku Dia sempat tanya kan, nungguin. kenapa Mas kok pintunya udah dibuka kok nggak mau? Saya mau menunggu pacar sama anak saya mau naik Iya, dia bareng. cinta banget itu, mana ganteng lagi. Aku setiap lewat rumah kosong situ aku selalu ngeliatin, siapa tahu Keluarga ya. ada nggak ya? Tapi ada. Ada. Aku kalau ceritanya senyum-senyum sendiri, ya ampun. Jadi salting Iya, sendiri. tapi dia cinta banget sama yang cewek itu. Apa mukanya tuh gantengnya tuh Indonesia asli banget ya. Indonesia, tapi dia kulitnya putih. Kulitnya putih bukan karena pucat ya, tapi emang dulunya dia tuh putih bersih, Tinggi gede. tinggi gede ya. Ya, Terus bodyguard. Cuman nggak gede yang bulat-bulat sama petekol-petekol gitu. Maksudnya ya gagah aja gitu. bukan yang berotot-berotot gitu ya. Iya. Cuman gagah gitu. Terus itu hidungnya mancung. Bulu matanya tuh, aku kalau ngomongin gender aku jatuh cinta lagi. Iya, pokoknya ganteng Lis, Mas. Dia tuh masalahnya bukan orang, jadi aku nggak bisa gait Mas. Jadi aku harus ngontrol kan. Jangan sampai kesengsem banget. Ganteng, bibirnya tuh pink-pink gitu. Nggak, kayaknya dia nggak ngerokok deh, soalnya bibirnya bersih gitu. Capek, Iya. capek. Karena ini apa, kayak mereka meresap energi gitu loh. Iya. Energi kita diresap dengan mereka yang nggak kelihatan. Jadi kalau kayak penelusuran kita tanpa apa-apa itu energi kita langsung keserap sama mereka itu. Jadi mereka menambah energi, kayak menambah makanan lah, kitanya tambah lemes. Jadi kalau nggak terus memperkokoh tameng atau Pagernya pagernya kita sendiri ya habis. Jadi makanya itu setiap detik harus terus seperti itu. Itu yang bikin capek. Iya itu. Cara nge-charge-nya, Cara ngecharge-nya energimu tidur. tidur. Ya nggak ngaruh sih. Enggak, kalau dulu kan kalau setiap jadi media habis ngeliat atau habis komunikasi gitu kan capeknya tuh lebih ke lemes ya Yu ya. Tuh kalau dulu ya. Iya, Dulu juga tuh, raga lemes. aduh lemes banget, kayak abis dipukulin Iya, sama. kayak abis lari maraton terus sambil dipukulin 1 RT gitu. Itu Tuh rasanya pegel tuh banget dari badannya atas tuh. kepala sampai ujung kaki tuh badannya panas, Tapi capek. kesini-sini Kesini-sini ya rasanya kayak gitu terus tapi ditambah. nggak selemes dulu. Ini cuma jadi perutnya kruk 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 lapar. Iya, sekarang gitu. Jadi ntar habis jadi media keluar kruk kruk kruk, aduh lapar. Ntar keluar lagi tambah lapar gitu. Kalau dulu sih lemes sampai kayak kangkung, nggak bisa berdiri gitu. kalau sekarang bisa berdiri tapi lapar. Ya, tapi tetap masih pegel-pegel semuanya. Iya itu kalau bisa libur mau libur ya Yu. Iya mau, cuti boleh. Lu? Ada bedanya nggak? Aku kepo ya, ini direkam apa nggak direkam terserah. Lu waktu ditutup nggak bisa lihat, itu rasanya apa? Oh enak ya. Enteng. Enteng tapi kayak nggak tenang. Badannya enteng tapi hatinya nggak tenang. Kenapa? Waktu ditutup. Karena lu nggak tahu jati diri lo. Enggak, karena gini, karena aku kebiasaan kita setiap melakukan sesuatu kan kita langsung ada gambaran yuk. Jadi kalau misalkan aku ngambil keputusan A,
akan jadi seperti ini, ngambil keputusan B akan jadi seperti ini. Terus ngelihat orang, nih orang nggak bagus nih, gue nggak mau temenan sama dia. Nah kalau pas sudah ditutup kita nggak bisa lihat itu yang bikin gue nggak tenang gitu sebenarnya. Jadi gue tuh mau ketemu sama orang, duh ini bener nggak, ini baik nggak ya buat gue, ntar dibikin gue sakit hati nggak sih? Badannya Enak, enteng, cuman ya nggak tenang ya, jadi nggak bisa tidur ya sama aja. Makanya kan lama-lama kebuka-buka, akhirnya udahlah buka aja lagi sendiri kan, dibantuin biar cepet. Soalnya nggak enak, nggak tenang gitu, dikit-dikit pikiran, aduh nanti kalau aku ngambil job ini, nanti kalau yang ini kayak gini gitu, banyak pikiran jadinya. gue bisa lihat itu tapi tetap bingung sih. Ya kan lo lemot. Iya. Yang itu jangan disiarin. Perbedaannya itu ya, Ayu biarpun bisa nerawang orang, dulu nggak bisa ngelawang dirinya sendiri. Tapi Iya. sekarang udah bisa. Udah. Dulu ngeliat diri sendiri samar. Tapi sekarang udah bisa Bener. sampai ke titik penghabisan. Di peti mati apa gitu. Udah lihat. Jadi sendiri. Udah. Iya, aku juga udah. Udah closing aja itu. Oke sahabat Mirror, jangan lupa kalau kalian punya cerita mistis atau cerita horor itu bisa cerita ke kita melalui DM Instagramnya Nesera Official atau komen di bawah di YouTube channelnya Nesera Entertainment. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dadah!